Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Senang kembali bisa melayani di acara doa malam regional Kalimantan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya yakin Bapak Ibu dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Bisa tuliskan di kolom chat, katakan, aku diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari ini saya mengambil judul bukan jalan biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan dari kita ketika mendengar kata jalan, itu yang terlintas dalam pikiran kita pasti kebanyakan adalah doa yang dijawab, pergumulan yang selesai, mujizat. Karena tema kita bulan ini kan unpredictable way. Pasti dalam pikiran kita, wah, Tuhan pasti akan kasih jalan dengan jalan yang tidak terduga. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan bahas seperti itu. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berubah pola pikirnya. Kalau Bapak Ibu berpikiran seperti itu wajar Bapak Ibu. Karena sebagian orang berpikiran seperti itu. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita berpikiran mujizat, terobosan, pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu semua. Yang menjadi pusatnya Yesus atau jawaban doa atau mujizat kita. Ini yang kadang kita rancu Bapak Ibu. Kalau kita fokusnya kepada terobosan, kita kadang melupakan Yesusnya. Tetapi Bapak Ibu, kabar baiknya di dalam Yesus itu pasti ada terobosan, pasti ada mujizat. Kalau saya bisa pakai istilah orang, jangan cari berkatnya, tetapi carilah sumber berkatnya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berubah pola pikirnya. Karena yang Rasul Paulus katakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Hari ini Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berubah pola pikirnya. Dan ketika Bapak Ibu mendengar kata jalan, fokusnya kembali kepada Yesus. Ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Kalau cara pandang kita berubah, pola pikir kita pun berubah. Contohnya, orang-orang di sisi kiri, dia akan berkata bahwa balok ini ada 7. Tapi orang yang di sebelah kanan berkata balok ini ada 5. Inilah yang saya mau hari ini Bapak Ibu semua berubah cara pandangnya terhadap kata jalan Tuhan. Hari ini kita akan bahas dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan bagi dalam 2 bagian. Yang ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang hubungan vertikal Bapak Ibu. Kita dibenarkan oleh iman dan kita memperoleh jalan masuk kepada Tuhan melalui Kristus Yesus. Kemudian aspek horizontalnya itu ada di Roma 3 sampai ayat 3 sampai ayat kelima, dan ini berbicara tentang pengaplikasiannya. Nanti kita akan baca ayatnya satu persatu dan kita akan bahas satu persatu. Ayat yang pertama, jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kabar baiknya Bapak Ibu, dan mungkin dari kita sudah sering mendengar ini. Ya, kita dibenarkan oleh anugerah, kemudian kita juga sudah diperdamaikan. Kita udah sering dengar Bapak Ibu. Tapi yang namanya manusia ini kadang sering lupa. Dan karena banyaknya pengajaran di luar sana, banyaknya tekanan hidup, orang-orang mulai berpikir, oh apa benar ya aku ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika ada pergumulan datang, permasalahan datang, orang-orang di sekitar mungkin akan berkata, oh itu karena kamu tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Oh itu karena kamu tidak melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan di sini, tidak Bapak Ibu. Kita sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya satu Bapak Ibu, kalau kita dibenarkan oleh perbuatan, perbuatan seperti apa yang bisa benar di hadapan Tuhan? Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua manusia itu telah berdosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa dibenarkan oleh perbuatan. Dan ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Berikutnya dikatakan, telah berdamai di dalam Elohim, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu kita ini adalah musuhnya Tuhan. Paulus mengatakan dulu kita ini adalah seterunya Tuhan.
Bayangkan Bapak Ibu, kita yang nggak bisa apa-apa, kita yang terbatas menjadi musuh Tuhan yang tidak terbatas. Apakah mungkin kita bisa menang melawan Tuhan, Bapak Ibu? Nggak ada yang bisa. Inilah kabar baiknya. Kita sudah diperdamaikan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian di ayat kedua dikatakan, melalui Dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman, di mana kita berdiri tegak dan bersuka cita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, dan disinilah pola pikir kita dirubah. Inilah yang dimaksudkan dengan kata jalan. Melalui Dia. Artinya apa? Yesus itulah jalan kita. Yesus itulah jalan kita menuju kepada pengharapan ke dalam kemuliaan. Pengharapan apa saja? Bermacam-macam Bapak Ibu. Yang pasti pengharapan akan keselamatan kekal sudah kita peroleh. Dan juga pengharapan dalam segala pergumulan kita, permasalahan kita, pengharapan hidup kita. Itu semua ada di dalam Yesus. Jalan adalah Yesus itu sendiri, karena itulah kita bersuka cita. Yesus sendiri juga mengatakan di dalam Yohanes, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah fokus kita Bapak Ibu. Inilah inti dari kekristenan. Fokusnya adalah bukan tentang jawaban doa, bukan tentang keselamatan kekal, bukan tentang mujizat. Fokusnya adalah tentang Yesus. Katakan bersama saya, tuliskan di kolom chat, Yesus adalah pusat hidup saya. Setelah kita memahami dengan betul bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, kita bisa berdiri tegak dan kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan. Pengharapan seperti apa? Oh ya, aku sudah tahu bahwa aku dibenarkan, aku sudah terima keselamatan kekal. Terus apa fungsinya buat aku? Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan? Pergumulan nggak bisa selesai dengan kita mengatakan bahwa kita dibenarkan. Tenang Bapak Ibu, ayatnya tidak berhenti sampai di ayat kedua. Itu dilanjutkan lagi di ayat yang ketiga. Ini aplikasinya dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bermegah di dalam penderitaan, sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran, dan kesabaran menghasilkan karakter teruji, dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Bapak Ibu, setelah kita memperoleh pengharapan di dalam Kristus, kita bisa bermegah di dalam penderitaan. Wah, ini khotbahnya khotbah tentang penderitaan. Enggak Bapak Ibu. Ini bukan khotbah tentang penderitaan, tetapi inilah fakta kehidupan kita. Hidup kita ini semua penuh dengan penderitaan Bapak Ibu. Karena itulah kita perlu Tuhan. Kalau hidup kita ini semua sudah bahagia, kita nggak perlu Tuhan lagi Bapak Ibu. Saya ambil contoh ketika bayi baru lahir, bayi yang baru lahir itu pasti nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu, oh sebentar lagi aku akan menderita. Nggak ada bayi yang baru lahir itu mereka bisa tertawa kemudian berkata, "Ye, aku lahir." Nggak ada. Semua bayi pasti menangis Bapak Ibu. Ya itu hanya sedikit joke. Nah, hidup kita ini penuh dengan penderitaan, karena itulah kita perlu Tuhan. Contohnya lagi seperti ini Bapak Ibu. Apa buktinya hidup kita penuh penderitaan? Sekarang saya akan kasih satu contoh. Misalnya, kondisi kehidupan penuh berkat dalam artian uang yang banyak, kondisi badan sehat, itu penderitaan atau berkat. Saya akan kasih cerita seperti ini. Kalau ada seseorang, dia kondisinya uangnya banyak, tetapi dia salah mengelolanya, kemudian dia jatuh ke dalam dosa karena dia merasa dia bisa melakukan apa saja, yang seharusnya menjadi berkat itu menjadi cobaan. Atau mungkin dia kondisi badannya sehat karena dia merasa sehat, akhirnya dia hidup sembarangan, tidak mengatur pola makan, tidak berolahraga, tidak hidup sehat, akhirnya dia menjadi sakit. Nah, yang seharusnya menjadi berkat itu pun menjadi cobaan. Kemudian contoh yang kedua, orang yang berkekurangan itu orang pasti menganggap, oh dia sedang menghadapi cobaan. Tetapi orang yang berkekurangan itu dia merasa ini adalah berkat Tuhan. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga
dia bekerja, akhirnya dia bisa hidup berkelimpahan. Nah, jadi Bapak Ibu, berkat ataupun cobaan itu sebenarnya tergantung dari respon kita. Inilah yang dimaksudkan Paulus, kita harus bermegah di dalam penderitaan kita. Karena apa yang kita alami sekarang, Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan kami yang ringan dan yang hanya sesaat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bayangkan Bapak Ibu, Paulus, Rasul Anugerah, mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami ini ringan dan sesaat. Bapak Ibu tahu, Rasul Paulus itu masuk penjara 3 kali, karam kapal, dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Tetapi dia mengatakan penderitaannya ini ringan. Kenapa? Karena dia bermegah di dalam Kristus Yesus. Karena dia yakin apapun yang dia alami akan mendatangkan kemuliaan kekal bagi dia. Nah, yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, mau Bapak Ibu kekurangan, mau Bapak Ibu sakit, mau Bapak Ibu mengalami kondisi yang tidak baik, percayalah Bapak Ibu, itu hanya sementara. Dan kita bisa bermegah di dalam Tuhan dan kita pasti akan menerima kemuliaan kekal. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita alami sekarang akan menjadi kesaksian yang luar biasa di kemudian hari. Dan kita akan berkata, aku bisa melewati ini karena Yesus yang bekerja di dalam. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak akan membuat kita malu karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ini yang luar biasanya Bapak Ibu. Setelah kita bersukacita di dalam penderitaan, Tuhan memberikan kita pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu merupakan jangkar kita menghadapi ke depannya. Kita yakin Bapak Ibu, Yesuslah jalan, dan kita yakin apapun yang kita alami sekarang itu hanya sementara dan itulah yang mendatangkan pengharapan bagi kita. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan satu jaminan akan pengharapan itu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 16, persatuan apakah yang terdapat di dalam bait Elohim dengan kuil berhala, sebab kamu adalah bait Elohim yang hidup. Seperti yang telah difirmankan Elohim, aku akan tinggal di dalam mereka dan aku akan berjalan bersama mereka dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Elohim tinggal di dalam kita. Inilah pusat pengharapan kita. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan yang lebih luar biasa adalah kita adalah bait Elohim yang hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita punya pengharapan. Dan saya yakin dan percaya pengharapan itu akan menjadi jangkar yang kuat dalam kehidupan kita. Dan nanti ketika pergumulan kita dijawab, penderitaan kita selesai, orang-orang akan melihat bahwa di dalam diri kita itu ada Elohim yang hidup. Nanti Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari ini, semua pergumulan, mau itu ke kondisi yang baik, kondisi yang buruk, itu akan menjadi kesaksian hidup bagi kita. Orang-orang akan melihat, oh ternyata di dalam jemaat IHS itu ada Tuhan yang hidup. Dan orang-orang akan berbondong bertanya, "Oi, bagaimana sih caranya bisa tetap bersukacita di kondisi seperti ini? Wah, kamu kan lagi sakit. Kenapa kamu bisa tetap bersukacita? Loh, kamu kan lagi berkekurangan. Kenapa kamu bisa bersukacita?" Kita bisa berkata Bapak Ibu, ada Kristus yang hidup di dalam kita. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan hanya tinggal di dalam kita, Roh Kudus itu pun menjadi jaminan warisan
hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita Bapak Ibu hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk memuji kemuliaannya. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, dari Kristus, oleh Kristus yang bekerja di dalam kita, dan untuk kemuliaan Kristus. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami penderitaan, percayalah Bapak Ibu, tetap miliki pengharapan penuh bahwa apa yang kita alami sekarang ini hanya penderitaan biasa. Apa yang kita alami sekarang, kondisi pergumulan kita, itu pasti ujungnya akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan sebagai penutup, bagaimana caranya kita bisa memiliki bukan jalan biasa? Yang pertama, memilikilah keyakinan penuh di dalam kita ada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ini poin utamanya Bapak Ibu. Sadar Yesus, bukan sadar masalah. Sadari Yesus sudah ada di dalammu dan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian yang kedua, tetap bersukacita di dalam penderitaan Bapak Ibu. Bersukacita, kalau orang dalam kondisi yang baik-baik saja, orang gampang untuk bersukacita. Tetapi ketika dalam penderitaan, inilah anugerah kita Bapak Ibu. Para Rasul Paulus juga mengatakan cukuplah anugerah yang dia terima. Di dalam kelemahanlah dia bisa bersukacita. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu, kita bisa bersukacita dalam penderitaan dan kita bisa berkata, Yesuslah sumber sukacitaku. Kemudian yang terakhir, tetaplah berharap sampai jalan Tuhan terbuka bagimu. Ini yang poin terpentingnya juga Bapak Ibu, tetaplah berharap. Kenapa? Karena kalau kita sudah kehilangan harapan, kita tidak akan bisa melanjutkan hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu, setelah acara ini selesai, pola pikir Bapak Ibu semua dirubahkan, dan kita kembali melihat bahwa Yesus adalah pusat kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.